Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia dengan NIM 21040450101. Di sini saya akan membuat video mengenai layanan bimbingan klasikal dengan topik dampak yang akan terjadi apabila mengalami stres kerja dan dunia kerja serta upaya pengendaliannya. Baik, untuk tahap pertama itu yaitu yang pertama membuka dengan salam dan berdoa. Seperti contoh yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, seperti biasanya, marilah kita bersama-sama membaca doa. Kemudian yang kedua yaitu membina hubungan baik dengan peserta didik atau menanyakan kabar dan melakukan presensi peserta didik. Seperti contoh yaitu apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Kemudian yang ketiga yaitu guru BK menjelaskan langkah-langkah kegiatan, tugas dan tanggung jawab peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu guru BK melakukan kontrak layanan dengan peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu guru BK mengajak peserta didik untuk berbagi pengalaman terhadap topik yang akan dibahas nantinya. Kemudian selanjutnya yaitu menyampaikan tujuan layanan materi bimbingan dan konseling. Kemudian selanjutnya yaitu guru BK menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh siswa pada tahap selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu guru menanyakan kesiapan kepada peserta didik untuk melanjutkan kegiatan ke tahap selanjutnya, seperti halnya baik kepada anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk melakukan kegiatan hari ini. Kemudian setelah tahap awal selesai, disitulah guru masuk ke tahap inti, di mana guru BK atau konselor menayangkan PowerPoint, kemudian menjelaskan materi-materi apa saja yang akan kita bahas nantinya. Seperti misalnya yang pertama yaitu pengertian stres kerja. Stres adalah suatu keadaan yang bersifat internal yang biasa disebabkan oleh tuntutan fisik atau badan atau lingkungan dan situasi sosial yang berpotensi merusak dan tidak terkontrol. Kemudian menurut Charles D. Feildberg menyebutkan bahwa stres adalah tuntunan eksternal yang mengenai seseorang, misalnya objek-objek dalam lingkungan atau suatu stimulus yang secara objektif adalah berbahaya. Stres juga bisa diartikan sebagai tekanan, ketegangan, atau gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang, sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Anwar 1993 pada halaman 93, stres kerja adalah suatu perasaan yang menekan atau rasa tertekan yang dialami oleh seorang karyawan dalam menghadapi pekerjaannya. Kemudian juga Yoder dan Stoudohar 1982 pada halaman 308 mendefinisikan stres kerja adalah job stress refers to a physical or physiological deviation from the normal human state that is caused by stimuli in the world, yang kurang lebih memiliki arti suatu tekanan akibat bekerja. Kemudian yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab stres kerja. Menurut Robin 2003, penyebab stres kerja itu ada 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor lingkungan, di mana ada beberapa faktor yang mendukung faktor lingkungan, seperti perubahan situasi bisnis yang menciptakan ketidakpastian ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu ketidakpastian politik, situasi politik yang tidak menentu seperti yang terjadi di Indonesia, bahwa banyak sekali demonstrasi dari berbagai kalangan yang tidak puas dengan keadaan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, maka hotel pun menambah peralatan baru atau membuat sistem baru. Kemudian yang terakhir yaitu terorisme,
Terorisme ini adalah suatu sumber stres yang disebabkan oleh lingkungan yang semakin meningkat dalam abad ke-21, seperti dalam peristiwa penabrakan gedung WTC oleh para teroris, menyebabkan orang-orang di Amerika merasa terancam keamanannya dan merasa stres. Kemudian yang kedua yaitu faktor organisasi. Banyak sekali faktor di dalam organisasi yang dapat menimbulkan stres. Tekanan untuk menghindari kekeliruan atau menyelesaikan tugas dalam kurang waktu terbatas. Beban kerja berlebihan atau bos yang menuntut dan tidak peka, serta rekan kerja yang tidak menyenangkan. Dari beberapa contoh di atas, penulis mengkategorikannya menjadi beberapa faktor, di mana contoh-contoh itu terkandung dalam tuntutan tugas merupakan faktor yang terkait dengan tuntutan atau tekanan untuk menunaikan tugasnya secara baik dan benar. Kemudian yang kedua yaitu tuntutan peran berhubungan dengan tekanan yang diberikan pada seseorang sebagai fungsi dari peran tertentu yang dimainkan dalam organisasi. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu tuntutan antar pribadi, adalah tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain, kurangnya dukungan sosial dan rekan-rekan dan hubungan antar pribadi yang bentuk dapat menimbulkan stres yang cukup besar. Kemudian yang terakhir yaitu struktur organisasi, menentukan tingkat diferensiasi dalam organisasi, tingkat aturan dan peraturan dan di mana keputusan itu diambil. Sekarang kita masuk ke faktor individu. Faktor ini mencakup kehidupan pribadi karyawan, terutama faktor-faktor persoalan keluarga, masalah ekonomi pribadi, dan karakteristik kepribadian bawaan. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang faktor persoalan keluarga. Survei nasional secara konsisten menunjukkan bahwa orang menganggap bahwa hubungan pribadi dan keluarga sebagai sesuatu yang sangat berharga. Kesulitan pernikahan, pecahnya hubungan, dan kesulitan disiplin anak-anak merupakan contoh masalah hubungan yang menciptakan stres bagi karyawan dan terbawa ke tempat kerja. Kemudian yang kedua yaitu masalah ekonomi, di mana masalah ekonomi ini diciptakan oleh individu yang tidak dapat mengelola sumber daya keuangan mereka, merupakan salah satu contoh kesulitan pribadi yang dapat menciptakan stres bagi karyawan dan mengalihkan perhatian mereka dalam bekerja. Kemudian yang ketiga yaitu karakteristik kepribadian bawaan. Faktor individu yang penting mempengaruhi stres adalah kondisi kecenderungan dasar seseorang. Artinya, gejala stres yang diungkapkan pada pekerjaan itu sebenarnya berasal dari dalam kepribadian orang itu. Kemudian selanjutnya kita akan masuk di bagian C, dampak dari stres kerja. Hasil penelitian menurut Baker DKK 1987, stres yang dialami oleh seseorang akan merubah cara kerja sistem kekebalan tubuh. Para peneliti ini juga menyimpulkan bahwa stres akan menurunkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit dengan cara menurunkan jumlah fighting disease cells. Akibatnya, orang tersebut cenderung sering dan mudah terserang penyakit yang cenderung lama masa penyembuhannya karena tubuh tidak banyak memproduksi sel-sel kekebalan tubuh ataupun sel-sel antibodi banyak yang kalah. Kemudian kita masuk pada materi terakhir yaitu upaya pengendalian stres kerja. Jadi ada dua pendekatan yang tepat dalam mengelola stres. Yang pertama yaitu pendekatan individu dan yang kedua yaitu pendekatan organisasi. Pendekatan individu di mana seorang karyawan dapat berusaha sendiri untuk mengurangi level stresnya. Strategi yang bersifat individual yang cukup efektif yaitu pengelolaan waktu, latihan fisik, latihan relaksasi, dan dukungan sosial. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan organisasi. Beberapa penyebab stres adalah tuntutan dari tugas dan peran serta struktur organisasi yang semuanya dikendalikan oleh manajemen, sehingga faktor-faktor itu dapat diubah. Karena itu, strategi yang mungkin digunakan oleh manajemen untuk mengurangi stres karyawannya adalah melalui seleksi dan penempatan tujuan, redesign pekerjaan, pengambilan keputusan partisipatif, komunikasi organisasional, dan program kesejahteraan.
Cukup sekian video yang sempat saya buat. Sampai jumpa kembali.